Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, karena hari ini tanggal 11 Sya'ban tahun 1446 Hijriah, berarti pengajian kita hari ini adalah yang terakhir sebelum masuk bulan Ramadan, ya, untuk kajian tafsir. Nah, sebagai bagian dari persiapan menyambut Ramadan dari segi ilmu, kalau biasanya yang kita kaji surah-surah pendek yang terdapat di juz 30, untuk hari ini yang akan kita baca, yang akan kita kaji bersama ayatus siyam, ayat-ayat puasa. Yang disebut dengan ayatus siyam yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai pada ayat 187. Nanti kita lihat ke lapangan waktunya berapa ayat yang bisa kita baca dan kita kaji. Bisa dibuka Bu ya, surah Al-Baqarah ayat 183. Seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuha, dalam bahasa Arab ini disebut dengan nida, panggilan. Nida yang ditujukan untuk lil ba'id, untuk yang jauh. Ya ayyuha, panggilan untuk yang jauh, biasa diterjemahkan dengan wahai. Wahai, ya ayyuha, wahai. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya. Panggilan yang ditujukan secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran terkadang kata iman sinonim dengan Islam. Jadi ketika disebut orang yang beriman, maka itu juga yang dimaksud orang Islam. Tapi terkadang berbeda, ya, misalnya di surah Al-Hujurat Allah SWT menceritakan wa qalatil a'rabu amanna, berkatalah Arab pedalaman, ya,
Amanna, kami telah beriman. Qul, sampaikan kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi. Lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Yang mesti kalian ucapkan adalah aslamna, kami itu sudah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kenapa kalian jangan mengatakan kami sudah beriman, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi katakan sajalah kami sudah Islam. Tapi sekali lagi, sering ketika disebut iman, ya yang dimaksud orang Islam juga. Kenapa saya tegaskan ini? Jangan sampai ada yang berasumsi, berpandangan bahwa yang wajib puasa itu tidak semua orang Islam, tapi hanya orang Islam level tinggi saja yang beriman itu. Hanya semua orang Islam yang sudah mukallaf, artinya dia sudah balik, memenuhi syarat-syarat, maka dia sudah diwajibkan untuk berpuasa. Nah, banyak ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan nida, dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Nida pertama, panggilan pertama di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada orang yang beriman, itu terdapat di surah Al-Baqarah ayat 104. Ini yang pertama di dalam Al-Quran, panggilan yang ditujukan kepada orang yang beriman, di surah Al-Baqarah ayat 104. Dilihat Bu ya, ayat 104 sudah dibuka ya, dekat-dekat ini, berapa halaman ke belakang. Di ayat 104 Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina walakin qulu unzurna wasma'u. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ra'ina, tapi katakanlah apa yang diminta untuk dikatakan, unzurna. Ada enggak terjemahannya yang ibu pegang di situ, kata ra'ina? Ada apa terjemahannya? Ra'ina, ra'inanya diterjemahkan enggak? Hah? Unzurna yang diterjemahkan, unzurna. Apa terjemahnya unzurna? Perhatikanlah kami, ya. Kenapa tidak diterjemahkan bu ra'ina? Tidak diterjemahkan ya, ya. Karena sebetulnya ra'ina dengan unzurna itu maknanya mirip, bisa dikatakan sama. Sama-sama artinya perhatikan kami. Tapi mengapa orang-orang yang beriman dilarang untuk mengucapkan kata ra'ina dan diperintahkan untuk mengucapkan kata unzurna? Padahal kedua kata itu sebetulnya maknanya sama. Nah, ini ada hikmahnya Bu. Jadi orang-orang Yahudi itu, orang Yahudi ini paling tidak punya adab kepada Nabi, pada nabi-nabi Allah SWT. Mereka tidak punya adab. Mereka tidak mengimani bahwa para nabi itu maksum, menyandarkan perilaku-perilaku buruk kepada nabi, mengganggu nabi. Bahkan mereka membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Dan perilaku ini berlanjut sampai kepada masa Rasulullah SAW. Nah, orang-orang Yahudi biasa mengucapkan kepada Nabi ra'ina, tapi lidahnya itu dibengkokkan sehingga kedengarannya bukan mengucapkan ra'ina, tapi apa? Ru'una. Ya. Jadi mestinya kan yang diucapkan ra'ina, perhatikan kami. Disengaja itu ru'una. Artinya apa? Bodoh, dungu. Jadi Nabi dibodoh-bodohi cuma supaya tidak kentara. Nah, itu sengaja seakan-akan yang diucapkan ra'ina. Nah,
Apa yang ingin saya sampaikan, ciri orang yang beriman itu punya adab yang baik kepada nabinya. Jadi punya adab yang baik kepada nabinya. Ini nidak yang pertama yang kita jumpai di dalam Al-Quran kepada orang beriman. Kemudian kita balik ke surah Al-Baqarah 183 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mengimani bahwa Allah Tuhannya dan Muhammad Rasulnya. Yang penting sudah masuk Islam. Kutiba alaikumus siyamu. Kutiba. Kutiba arti harfiahnya ditulis. Ditulis atas kalian. Maksudnya apa? Ditetapkan, diwajibkan. Furida alaikum, diwajibkan atas kalian. As-siyam, puasa. Siapa yang mewajibkan? Allah. Kenapa tidak disebut? Kenapa tidak dikatakan saja ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumus siyama? Wahai orang-orang yang beriman, Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa. Tidak disebut begitu, Allah mewajibkan. Tapi yang dipilih uslubnya bentuk pasif, diwajibkan atas kalian. Sehingga yang terjadi apa? Fa'ilnya tidak disebut. Fa'ilnya tidak disebut. Meskipun kalau tidak disebut fa'ilnya, itu diantara maknanya karena sudah maklum, sudah diketahui. Kan yang namanya kewajiban agama tentu asalnya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa hikmahnya? Nah, menurut sebagian ulama kita, karena begitu banyak manfaat, keutamaan yang terdapat di dalam ibadah puasa. Seandainya Allah tidak mewajibkan, ini seandainya Allah tidak mewajibkan, kira-kira kita masih akan puasa atau tidak? Seandainya Allah tidak wajibkan itu puasa, kira-kira masih mau puasa tidak? Apakah semua puasa yang selama ini dilakukan memang karena perintah Allah, semata-mata karena puasa disebabkan alasan agama? Atau ada orang yang berpuasa sebetulnya bukan karena alasan agama? Ada bu yang puasa itu karena alasan kesehatan, ya kan? Alasan kesehatan. Ada yang karena merasa terlalu berlebihan ini berat badan saya, kurangi deh. Akhirnya apa yang dia lakukan bu? Puasa dia. Itu karena alasan agama atau bukan? Cuma dia sadar bahwa puasa itu banyak manfaatnya. Makanya disebut seperti itu. Seandainya Allah tidak wajibkan, kalian akan tetap puasa. Kalau kalian sudah tahu manfaatnya, itu baru manfaat dunia. Orang kalau mau operasi biasa kan, ibu kalau bisa puasa dulu ya, mungkin dioperasi. Itu banyak manfaatnya itu puasa. Bukan hanya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu digunakanlah bentuk pasif. Diwajibkan atas kalian puasa. Seandainya Allah tidak wajibkan, ya kalian tetap akan berpuasa. Apa itu siam? Secara bahasa siam artinya imsak, menahan diri. Ada kata lain yang digunakan di Al-Quran yaitu saum. Saum, akar katanya sama, menahan diri. Hanya saum digunakan bukan hanya menahan diri dari makan minum dan jima hubungan suami istri, tapi menahan diri dari satu aktivitas. Contoh Maryam alaihassalam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Maryam pernah berkata begini, inni nazartu lirrahmani sauman. Inni nazartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya saya telah bernazar untuk Tuhanku Ar-Rahman. Saya akan saum, saya akan puasa. Tapi puasa apa yang beliau maksud? Falan ukallimal yauma insiya.
Saya tidak akan bicara sepanjang hari ini dengan manusia. Ternyata puasanya puasa tidak bicara. Itu berarti secara bahasa. Tapi secara syariat, siam itu menahan diri dari perbuatan khusus. Apa itu? Dari makan, dari minum, dari jima. Ini saja 3 yang disepakati semua ulama. Selainnya itu ulama tidak sepakat, ada perbedaan. Itu 3 yang disepakati. Karena itu biasa dikasih keterangan al-imsak anil muftirat, menahan diri dari yang membatalkan, min aklin, baik yang berupa makan, wasyurbin yang berupa minum, wajima'in, jima hubungan suami istri, biasa dikasih keterangan, wa ghairi talik, dan yang selain itu yang berbeda. Durasi waktunya kapan? Min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari. Tentu dengan disertai niat. Jadi puasa ini ibadah unik. Ibadah-ibadah lain sifatnya fi'li, melakukan. Kalau puasa bukan melakukan. Puasa itu ibadatut tarki, ibadah meninggalkan, ibadah tidak melakukan. Kalau salat kan melakukan, Bu ya. Ada sekian gerak yang kita lakukan, minimal 4 berdiri, ruku, sujud, duduk. Ada bacaan-bacaan yang kita ucapkan. Kalau kita bayar zakat, ada perbuatan mengeluarkan sebagian harta kita. Haji, ada aktivitas yang dilakukan, mengelilingi Ka'bah 7 putaran tawaf, berjalan dari Safa ke Marwah, pergi ke Arafah dan seterusnya. Ada aktivitas, ada gerak. Tapi kalau puasa bukan melakukan, meninggalkan. Konsekuensinya apa? Dia menjadi tidak terlihat. Kalau orang salat tuh ketahuan tidak? Kalau orang salat ketahuan kan, kelihatan kan, terlihat. Kalau orang puasa ketahuan enggak? Kita semua saat ini tidak ada yang makan, tidak ada yang minum. Sekarang tidak ada yang makan, tidak ada yang minum. Tapi ketahuan tidak siapa yang puasa, siapa yang tidak. Karena itu keikhlasannya besar. Keikhlasannya besar. Di hadis kursi Allah sampai berfirman, kullu amali bani Adam lahu. Semua amalnya manusia itu untuk dirinya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, dan saya yang akan memberi balasan. Jangan katakan puasa untukku. Terus ibadah lain memang bukan untuk Allah. Untuk Allah juga. Tapi mengapa Allah sandarkan puasa itu kepada dirinya? Puasa untukku. Namanya idafatut tasyrif, penyandaran untuk menunjukkan kemuliaannya. Sesuatu itu menjadi mulia salah satunya tergantung kepada apa atau kepada siapa dia bersandar. Contoh mudik, tehel yang ada di dalam toilet masjid kita ini mungkin sama dengan tegel ini, mungkin sama. Tapi apakah kemudian kemuliaannya sama? Beda sekali. Ibu kalau salat mau enggak sujud di sini, di tegel sini? Kalau yang di toilet, nah kan? Padahal sama. Tapi beda nilainya karena beda tempat bersandarnya. Jadi ketika Allah mengatakan puasa untukku, karena Allah ingin memberikan kemuliaan kepada puasa itu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi bukan cuma kita ini umatnya Rasulullah yang wajib puasa. Umat sebelum kita juga wajib puasa.
Seperti apa cara puasa mereka? Tidak terlalu penting ketika Allah dan Rasulnya tidak menginformasikan. Ya. Tapi di antara yang Nabi informasikan, perbedaannya itu adalah pada sahurnya. Umat sebelum kita puasa tidak ada sahurnya, tidak sahur. Jadi kalau sudah terlanjur tidur, bangun sudah tidak bisa lagi makan itu. Kita ini alhamdulillah ada sahurnya, sehingga Nabi sangat menegaskan, sahurlah kalian, karena sahur itu salah satu pembeda antara puasa kita ini umat Islam dengan puasa umat sebelum kita. Jangan disepelekan sahur ya. Dia mengatakan, jangan misalnya sahur deh biar tidak sahur, kuat gak juga. Bukan masalah kuatnya, berkahnya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, di dalam sahur itu ada berkah. La'allakum tattaqun. La'alla, raja pengharapan, mudah-mudahan. Tapi kalau Allah tidak mungkin berharap, kan pasti kalau Allah. Manusia yang berharap. Kalau Allah SWT itu pasti. La'allakum tattaqun, supaya, hanya biasa diterjemahkan supaya, bukan mudah-mudahan lagi. Yang berharap, kalau Allah tidak pasti. Supaya kalian tattaqun. Biasanya terjemahan apa? Bertakwa ya. Ya. Diterjemahnya tertulis apa? Supaya kalian bertakwa. Dari kata wiqaya, terpelihara, supaya kalian terpelihara, terjaga. Itu maknanya. Jadi puasa supaya kalian terjaga, supaya kalian terpelihara. Terjaga dari apa? Hal-hal yang buruk. Buruk di dunia, buruk di akhirat. Kalau orang itu tidak puasa, berarti dia akan mendapatkan keburukan di dunia dan di akhirat. Orang kalau malas puasa, dari segi kesehatan akan menjadi buruk baginya. Puasa memberikan kepada kita manfaat, menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Nah, puasa supaya sehat. Meskipun bukan itu tujuan utama kita. Masih ingat Bu ya? Keikhlasan levelnya 3. Keikhlasan itu levelnya 3. Kalau level paling rendah masih mengharapkan keuntungan atau manfaat dunia dari ibadahnya, itu level paling rendah. Rajin sekali ke puasa, Bu. Ringan-ringan puasa badanku saja saya puasa. Rajin ke salat duha, Bu. Katanya Ustaz kalau rajin ke salat duha 8 ke rezeki, itu berarti masih mengharapkan imbalan dunia. Boleh enggak begitu, Bu? Boleh. Tapi level paling rendah itu ikhlasnya, nomor 3. Nah, level kedua, tidak mengharapkan lagi imbalan dunia, tapi masih mengharapkan imbalan akhirat. Kenapa rajin sekali ke puasa? Moga masuk surga. Dia masih mengharapkan imbalan akhirat. Yang paling tinggi keikhlasannya, tidak mengharapkan imbalan dunia, tidak mengharapkan imbalan akhirat. Yang dia harapkan apa? Semata-mata ridhonya Allah. Ibtiga mardhatillah. Paling tinggi itu ikhlas. Jadi tidak boleh kita mengharapkan surga. Boleh. Nomor 2 ikhlas. Tapi coba kalau surga yang kita harapkan, saya tanya, ini perandaian saja. Seandainya tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada namanya yaumul hisab, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hisab, tidak ada mizan. Begitu kita mati di dunia ini, selesai perjalanan hidup, sudah selesai, mati selesai. Jadi mau taat seperti apapun, maksiat seperti apapun, ujungnya sama, mati selesai. Mau beriman mau kafir, kalau mati selesai. Kira-kira masih mau salat? Masih mau tidak salat kalau seandainya begitu ceritanya? Mungkin ibu mulai berpikir, itu apa lagi soalan?
Tidak ada juga surga. Lebih baik saya nikmati kehidupan saya di dunia, saya keliling ke sana kemari, dan keliling kota, ke luar negeri. Kira-kira ibu masih mau ikut pengajian tidak, Bu? Kalau tidak ada surga dan ada neraka, aja ikut pengajian dia capek-capek. Lebih baik saya nonton saja. Nah, itu kalau yang diharapkan imbalan duniaku atau akhirat. Tapi kalau ibtigha mardatillah, tidak ada bedanya. Mau ada surga, tidak ada surga, Allah kan tetap ada. Maka dia akan tetap beribadah kepada Allah SWT. Jadi puasa akan menghindarkan kita, menjaga kita dari hal-hal yang buruk di dunia maupun di akhirat. Ya. Kita pindah ke ayat 184. Jangan sampai kemudian ada kesan. Ini kan Allah katakan orang beriman, kalian diwajibkan untuk berpuasa. Tiap hari kah itu puasa? Apa tiap hari? Dan apakah semua orang tanpa ada pengecualiannya, tanpa ada uzur keringanannya? Maka Allah jelaskan, oh tidak tiap hari, tapi ayyamam ma'dudat, hanya pada hari-hari yang ditentukan saja. Nanti akan ada penjelasannya di ayat 185 yang mana itu hari-hari ditentukan. Di ayat 184 hanya dikatakan ayyamam ma'dudat, bukan tiap hari, tapi hanya pada hari-hari yang tertentu. Dan ada orang yang diberi keringanan, boleh dia tidak puasa. Siapa itu? Nah, yang pertama dan yang kedua, paman kana minkum maridan au ala safar. Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan. Nah, ini dua ini yang disebut dulu, orang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka beberapa hari yang lain ganti pada beberapa hari yang. Kapan dia mengganti? Kalau dia tidak puasa, ya kan Bu ya? Bukan berarti orang sakit dilarang puasa, boleh kalau mau puasa puasa. Bukan berarti orang perjalanan dilarang puasa, kalau mau puasa silakan. Tapi kalau memilih tidak puasa boleh. Nah, konsekuensinya fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti pada hari-hari yang lain. Nah, fa'iddatum min ayyamin. Terus wa 'alal ladzina yutikunahu, dan bagi orang-orang yang yutikuna. Apa terjemahnya dulu? Mushafnya bagi orang-orang yang apa? Saya mau dengar dulu terjemahannya di situ. Bagi orang yang berat, berarti mungkin dia bisa Bu ya, tapi dia harus paksa dirinya. Wa 'alal ladzina yutikunahu artinya ya dia mungkin bisa tapi harus paksa. Saya senang menerjemahkannya bagi orang yang kepayahan. Kalau dia puasa, tidak apa-apa, terjemahkan bagi orang yang berat. Dikasihlah contoh ulama, misalnya orang yang sudah tua kasihan, yang lanjut usia. Karena usianya yang sudah lanjut membuat dia sudah susah untuk puasa. Mungkin dia bisa tapi lemah sekali loh. Nah, bagi orang yang seperti ini, kalau dia tidak puasa apa konsekuensinya? Fidyatuh, maka dia membayar fidyah, membayar tebusan, ya. Tidak ada fanya ya. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun, bagi orang yang kepayahan kalau dia tidak puasa fidyatun, dia membayar tebusan. Tebusannya apa? Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Berarti tiga di sini Bu di ayat 184 yang diberi keringanan boleh tidak puasa. Yang pertama orang sakit. Kalau orang sakit tidak puasa apa konsekuensinya? Mengganti. Yang kedua siapa? Orang dalam perjalanan. Kalau orang perjalanan tidak puasa konsekuensinya apa? Mengganti. Yang ketiga
orang yang kepayahan yang berat, contohnya orang sudah lanjut usia, apa konsekuensinya? Bayar fidyah. Nah, di hadis Nabi tambahkan, kan di Quran yang disebut 3 ini. Nah, di hadis Nabi tambahkan, apa yang Nabi tambahkan? Perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Tambah. Tapi tidak Nabi sebut apa konsekuensinya. Kalau di Quran kan jelas ini, Bu. Kalau orang sakit ganti. Kalau orang perjalanan ganti. Orang yang lanjut usia misalnya. Nah, sekarang kalau ibu hamil, ibu menyusui, tidak disebut. Karena tidak disebut, maka ulama berbeda pendapat. Kalau yang sudah disebut, ulama tidak beda pendapat, kan sudah disebut, jelas kan. Nah, sekarang ini yang tidak disebut, apa konsekuensinya? Ulama kita kemudian berbeda pendapat. Menurut Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, mereka berdua sahabat dekatnya Rasulullah. Keduanya berpendapat ibu yang hamil dan ibu yang menyusui kalau tidak puasa kewajibannya fidyah. Fidyah saja tanpa qada. Baru satu pendapat itu, Bu. Alasannya apa alasannya? Alasannya dimasukkan dalam kategori yang nomor 3 di Quran ini, Bu. Kan yang nomor 3 tadi apa? Bagi orang yang bagi orang yang orang yang apa dulu? Bagi orang yang terjemahnya yang berat, ya tak? Bagi orang yang berat, bagi orang yang kepayahan, kan begitu di Quran. Nah, menurut 2 sahabat tadi, ibu hamil itu masuk di situ. Ibu menyusui masuk di situ. Karena dimasukkan ke dalam kategori wa 'alal ladzina yutikuna, berarti konsekuensinya seperti yang ada di ayat ini, Bu. Fidyatun ta'amu miskin. Ya bayar fidyah. Memberi makan satu orang miskin. Bisa dipahami pendapat dan alasannya, Bu ya? Bisa. Nah, sekarang yang kedua, ini menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, ibu hamil dan ibu menyusui kewajibannya qada tanpa fidyah, qada saja tanpa fidyah. Tentu ada alasannya juga kan, seperti 2 sahabat tadi punya alasan, Imam Abu Hanifah juga punya alasan. Apa alasannya? Menurut beliau, ibu hamil dan ibu menyusui lebih dekat keadaannya dengan orang sakit. Tidak bisa disamakan dengan orang yang sudah lanjut usia. Kalau orang sudah lanjut usia, umur sudah 80 tahun, dia tidak puasa, kewajibannya apa? Fidyah, bukan qada kan? Karena kalau disuruh qada, kapan dia mau mengqada? Tidak bisa kembali muda. Jadi kewajibannya ya fidyah. Tapi kalau orang sakit, bisa tidak dia mengqada? Bisa ketika dia sembuh sehat. Orang dalam perjalanan bisa tidak mengqada? Bisa ketika sudah tidak dalam perjalanan lagi. Nah, ibu yang hamil lebih dekat ke orang tua atau lebih dekat ke orang sakit? Lebih dekat keadaannya dengan orang sakit. Karena perempuan yang hamil, apakah akan hamil terus, Bu? Tidak kan? Ada saatnya dia sudah tidak hamil lagi. Dia bisa puasa. Apa ibu yang menyusui akan menyusui terus anaknya? Kan tidak. Akan ada masanya dia berhenti menyusui anaknya. Berarti mestinya didekatkan, disamakan dengan orang sakit. Masuk akal dah, Bu, ini alasannya Bang Abu Hanifah. Nah, supaya kita paham bahwa ulama kita itu cerdas. Kalau menyampaikan pendapat pasti ada alasannya. Cuma sering argumentasinya tidak disampaikan.
Karena kalau disampaikan kan panjang, apalagi kalau ceramah-ceramah pendek. Ini saya sampaikan karena agak panjang ini durasi kita. Nah, lain lagi dengan Imam Malik. Imam Malik membedakan antara ibu hamil dengan ibu menyusui. Karena ini ibu hamil, ibu menyusui, di antara kedua kelompok ini, antara orang yang sakit dengan antara yutikuna tadi. Kata Imam Malik, kalau ibu hamil kewajibannya qada saja kalau ibu hamil. Tapi kalau ibu menyusui dua kewajibannya, qada juga, fidyah juga. Kenapa lebih berat ini ibu menyusui daripada ibu hamil? Ibu hamil cuma disuruh mengganti, ibu menyusui mengganti fidyah juga. Coba ibu ini. Kalau ibu lagi hamil ini, ibu lagi hamil. Bisa ndak kehamilannya ibu diwakilkan setengah waktunya kepada orang lain? Bisa ndak bu? Ndak bisa kan? Ndak bisa misalnya ibu hamil setelah 15 Ramadan. Lanjutkan dulu kehamilanku ini, kamu gak puasa. Bisa ndak begitu bu? Nggak bisa. Jadi memang dia yang harus hamil dan dia harus tuntaskan kehamilannya. Maka cukup ganti saja. Kan tidak ada solusi lain kan? Tapi kalau ibu menyusui, bisa ndak penyusuannya diwakilkan? Ah, bisa. Makanya ada namanya ibu susuan. Bukan ibu menyusui, ibu susuan. Kalau ibu menyusui, ibu yang lagi menyusui. Ibu susuan yang bukan ibu kandungnya, tapi dia kemudian diminta untuk menyusui, bisa dibayar, ya. Bahkan sekarang bisa diwakilkan ke susu botol, susu kaleng, susu formula. Nah, kalau siang susu formula dulu, nah malam baru susu asli. Tidak ada solusi. Berarti sebetulnya ada solusi ibu menyusui itu untuk puasa, kan ada solusinya. Tapi dia tetap memilih untuk tidak puasa. Harus lebih berat ini. Itu cara berpikirnya Imam Malik. Semoga Allah merahmati. Masuk akal dah buat alasannya ini. Masuk akal juga. Terus kalau Imam Syafi'i Ustaz rahimahullah, karena kita di Indonesia kan sering mengatakan kita ikut mazhab Syafi'i. Gimana kalau mazhab Syafi'i? Harus dilihat dulu alasannya. Mohon maaf, ada yang pernah tidak puasa waktu hamil atau waktu menyusui? Ada? Ada? Ada ya. Saya boleh tahu alasannya. Kenapa waktu ibu hamil atau waktu ibu menyusui ibu tidak puasa? Kenapa? Hah? Lapar terus ki. Lapar terus ya. Ada yang lain lagi alasannya? Satu, lapar terus. Apa lagi alasannya yang? Hah? Aja ibu kenapa ibu? Takut anaknya kurang sehat. Sudah cukup dua saja karena sudah mewakili ini. Nah begini ibu, kalau ibu hamil atau ibu menyusui itu tidak puasa karena alasan dirinya. Kenapa tidak puasa? Loyo sekali saya kalau terus merasa. Berarti alasan dirinya. Nah, kalau karena alasan dirinya, maka kewajibannya kalau dirinya ya, maka kewajibannya mengqada. Tapi kalau karena alasan anaknya saja, sebetulnya bisa puasa, bisa. Seperti ibu kan bisa kuat puasa bukan? Cuma khawatir anaknya. Kenapa tidak puasa pun tidak kuat? Ya kuat ya Ustaz. Terus dikasih anakku nanti kurang ada susuku apa? Jadi yang dikhawatirkan anaknya, bukan dirinya. Jadi sebetulnya dia bisa puasa, tapi karena mengkhawatirkan dia tidak puasa, kewajibannya lebih berat. Qada juga, fidyah juga. Itu mazhab Syafi'i. Nah, tinggal kita memilih saja. Tapi kalau misalnya mengaku saya ikut mazhab Syafi'i itu, kalau ibu tidak puasa karena alasan ibu, berarti ibu wajib qada. Tapi kalau hanya karena anak saja, qada juga, fidyah juga. Kalau sudah dikata, tidak apa-apa, alhamdulillah bisa dicicil. Bisa. Maksudnya sampai lewat bertahun-tahun ya, tidak ada masalah.
Ada pendapat yang mengatakan begini, Bu. Kalau lewat 1 tahun tidak diqada, katanya didenda, Bu, didobol. Jadi misalnya ini 6 hari tidak dibayar, lewat 1 tahun jadi 12 hari. Benar enggak pendapat begitu? Coba saya kasih analogi ya. Misalnya saya punya utang. Ini contoh saja. Saya punya utang ke Ibu Ida. Saya utang 1 juta. 1 juta mungkin berapa banyak 1 juta. Perjanjian 1 bulan saya bayar 1 bulan. Ternyata setelah 1 bulan saya tidak sanggup bayar. Saya mintalah, Ibu Ida, Ibu, belum bisa saya bayar ini. Bisa enggak saya dikasih waktu 1 bulan lagi? Kata Ibu Ida, bisa, Ustaz. Tapi naik itu utang tak karena terlambat. Kasih denda. Berapa utangku jadinya, Bu? Jadi 2 juta. Nah, sekarang saya tanya, Bu, boleh enggak begitu? Boleh enggak? Kenapa tidak boleh? Riba. Siapa yang melarang riba? Allah yang larang riba, kan? Sepakat, Bu, ya? Nah, sekarang Ibu punya utang ke Allah. 6 hari kan? Ibu punya utang 6 hari. Ibu terlambat bayar. Terus Allah minta karena ibu terlambat bayar ditambah itu jadi 12. Masa Allah melarang riba untuk hambanya, Allah mengambil riba untuk dirinya? Iya enggak, Bu? Masuk akal enggak itu? Jadi tetap diganti sesuai saja. Kalau ibu mau tambah-tambah, jangan ditambah dengan harinya, bayar fidyah saja. Jadi bukan kalau bagaimana Ustaz, ini kan 30 hari ini. Nah, saya tidak puasa terus 1 bulan. Baru 15 hari saya bayar, jadi 30 hari lagi saya ganti. Nanti lewat lagi 1 tahun ini. Nah, selesai. Qada ya, qada itu hati-hati. Bahkan mohon maaf kalau saya pribadi, bukan saya, ke istri saya maksudnya. Karena dia susah untuk mengqada lagi. Istri saya kan 6 anaknya, ada 7 wafat saya. Anak 4, 5, 6 itu berdekatan, masih menyusui habis, belum selesai udah habis. Saya katakan kalau tidak mampu qada fidyah. Ikut apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridai kedua sahabat tersebut. Itu boleh. Nah, itu karena tidak ada di Quran, makanya tidak pendapat ulama kita. Tadi saya sebut kalau sakit boleh tidak puasa, perjalanan boleh tidak puasa, kalau berat boleh tidak puasa. Tapi kalau tidak puasa, bagi yang berat kepayahan bayar fidyah. Fidyah itu bagaimana? Ta'amu miskin, beri makan 1 orang miskin. Jadi usahakan, Bu, bentuknya makanan, usahakan di bentuknya makanan. Ya memang ada ulama seperti Imam Abu Hanifah membolehkan bukan dalam bentuk makanan, bisa diuangkan, tapi sebaiknya makanan, sebaiknya. Hah? Ya sudah terjadi, sudah terjadi. Ke depan jangan lagi. Beras makanan atau bukan? Ya, makanan cocok itu beras. Baik bahan makanan ataupun makanan yang sudah jadi. Yang bukan makanan apa? Yang bukan makanan uang. Ada ulama membolehkan Imam Abu Hanifah, tapi sebaiknya yang hati-hati dalam bentuk makanan. Karena belum tentu kalau dikasih uang dibelikan makanan. Nanti dikasih uang dia belikan apa? Kuota yang dia beli, pulsa data. Dikasih uang apa yang dibeli? Baju lebaran. Nah, bukan ke situ peruntukannya fidyah untuk ta'am. Ada yang mengatakan, tapi butuh juga Ustaz uang. Iya, kalau ibu betul-betul dermawan mau membantu, kalau fidyahnya tetap makanan, kasihlah sedekah dalam bentuk uang. Jangan uangnya itu jadi fidyah, fidyahnya makanan.
kasih juga uang sebagai sedekah, itu bagus itu. Ini berapa kali dikasih makan? 1 kali 1 hari. 1 kali 1 orang. 1 orang dikasih makan 1 kali 1 hari. Bisa lebih, Ustaz? Allah jawab lanjutannya, faman tatawwa khairan fahuwa khairun. Kalau kamu menambah kebaikan, itu lebih baik lagi. Masa 1 orang dikasih makan, istri dan suaminya bagaimana ini? Dikasih makan 2 orang. Masa 1 kali dikasih makan, malamnya apalagi nak makan? Si makan 2 kali, si makan 3 kali. Wajibnya 1 kali 1 orang 1 hari wajibnya. Tapi kalau kita mau tatawu menambah lebih, itu lebih baik lagi. Tadi boleh tidak puasa, tapi apa dilarang puasa? Tidak dilarang. Ada orang sakit mau puasa silakan, perjalanan mau puasa silakan, sudah tua ibu 70 80 mau puasa silakan. Bahkan Allah sebut, wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian puasa itu lebih baik bagi kalian. Kalau kalian puasa itu yang lebih baik bagi kalian. Tadi di awal ayat 184 dikatakan puasa itu tidak setiap hari, tapi ayyamam ma'dudah, pada hari-hari yang tertentu. Hari-hari tertentu yang bagaimana itu? Langsung datang ayat 185, Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, yaitu hari-hari yang ada di dalam bulan Ramadan. Ramadan namanya sudah dikenal populer. Dia adalah nama bagi bulan ke-9 dari 12 bulan Qamariyah. Kalau dihitung dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, bulan ke-9. Ramadan satu-satunya bulan yang namanya Allah sebut dalam Al-Quran. Di ayat ini disebut, dan ini satu-satunya ayat yang menyebut nama Ramadan. Tidak ada ayat lain yang menyebut nama Ramadan, dan tidak ada bulan lain yang menyebut, yang disebut di dalam Al-Quran. Hanya ini saja, satu-satunya, Syahrul Ramadan. Lalu diberikanlah penjelasan sebagian dari keutamaannya. Apa itu? Allazi unsila fihil Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sehingga Ramadan disebut Syahrus Syam, bulan puasa, ada kewajiban puasa, juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Di dalamnya diturunkan Pertanyaannya, apakah semua ayat yang 6236 di sini semua diturunkan di bulan Ramadan? Tidak semuanya. Sepanjang tahun Quran itu turun. Berarti maksudnya di sini yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Maksudnya 5 ayat pertama yang diturunkan pertama kali, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida minkumus sahra falyasumhu, maka siapa yang syahida hadir, menyaksikan, artinya dia tidak sedang bepergian, dia ada di tempatnya ketika syahra, bulan itu datang. Falyasumhu, maka wajiblah ia berpuasa. Saya selesaikan satu ayat lagi, ya, setengah lagi. Waman kana maridan au ala safar, siapa yang sakit atau dalam perjalanan, fa iddatum min ayyamin ukhar,
lalu dia tidak puasa ganti pada hari-hari yang lain. Sebelumnya penggalan ini disebut tidak Bu? Sebelumnya ya. Kenapa diulang lagi? Nah sudah disebut di ayat 184. Coba ingat tadi. Allah kan mengatakan siapa yang puasa itu lebih baik baginya. Iya tidak? Ya dah. Nah, jangan sampai ada orang begitu dia baca, oh siapa yang puasa lebih baik, kalau puasa lebih baik, sehingga dia memaksa dirinya. Biar dia sakit dia paksa dirinya puasa, biar perjalanan dia paksa dirinya puasa. Maka Allah lanjutkan, jangan juga paksa dirimu, jangan paksa. Maka diulangi lagi, siapa yang sakit atau dalam perjalanan, boleh dia tidak puasa, tapi dia mengganti pada hari-hari yang lain. Kenapa seperti itu? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Karena Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Terakhir, walitukmilul iddah, sempurnakanlah bilangan. Jadi puasalah selama 1 bulan, sempurnakan puasa selama 1 bulan. Baik jumlahnya 29 hari atau 30 hari, pokoknya 1 bulan. Jangan juga mengatakan kurang puasa ini tahun deh. Kenapa kurang? 29 hari. Sudah cukup itu 29. Bukan kurang. Karena ada kemungkinan tahun ini 29 hari lagi puasanya. Yang kita mengatakan kurang puasa. Tidak kurang. 29 itu sudah sempurna 1 bulan. Yang kurang kalau 28 hari. Karena tidak ada bulan yang jumlah harinya udah lama. Jadi sempurna Bu ya, karena perintah Allah walitukmilul iddah, sempurnakan. 29 sempurna itu. Dan kalau sudah sempurna puasamu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirlah. Atas dasar ayat inilah dalam mazhab Syafi'i, begitu selesai hari terakhir Ramadan, masuk maghrib, malam lebaran, mulai takbiran. Allah perintahkan walitukabbirullaha ala ma hadakum, sesuai dengan petunjuk Allah kepada kalian. Nah ini yang dikit. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Iya. Ini kalau tidak puasa mungkin dikencingi tadi, dijaga dari hangguan. Ya 3 ayat saja untuk hari ini. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.